pelaksanaan Rakornas Investasi 2024 yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Rosan Perkasa Roslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu yang kita hormati, kita banggakan, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat datang Bapak. Kepada yang terhormat Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Dan juga pada yang terhormat Pak Wamen, Pak Todo Pasaribu, Wamen Investasi dan Hilirisasi, Wamen Bapak Yulio Tanjung, Wamen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Ibu Kepala DPMP TSP, Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Administrator KEK dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPP, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan staf di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Bapak Ibu perwakilan kementerian dan lembaga, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Investasi di tahun 2024 ini. Adapun tema yang kita ambil pada Rakornas pada hari ini adalah akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Tentunya tema ini sejalan dengan cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kelima, yaitu untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Di banyak kesempatan Bapak Presiden menyampaikan 4 prioritas utama dalam kepemimpinan beliau ke depannya. Yang pertama adalah food security, kedua energy security, ketiga adalah makanan bergizi gratis, dan yang keempat adalah hilirisasi. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir, khususnya kepada DPMP TSP Provinsi dan Kabupaten Kota, Administrator KEK dan Badan KPBPB dari seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian lembaga. Seperti kita ketahui, alhamdulillah Indonesia kita masih bisa mendapat pertumbuhan kurang lebih 5% diperkirakan pada akhir tahun ini, dan 5,1% atau 5,2% pada 2025. World Bank dalam laporannya East Asia and the Pacific Economic Update yang dirilis pada 8 Oktober 2024 memperkirakan bahwa kita bisa bertumbuh dengan baik sampai dengan tahun-tahun ke depannya. Dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 adalah 8%. Dan dalam hal ini Kementerian Investasi akan menjadi salah satu motor utama dari penggerak ekonomi ini. Dan diperkirakan pada 5 tahun ke depan rata-rata pertumbuhan investasi adalah 16,75% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dan dibutuhkan investasi total selama 5 tahun ke depan adalah 13.528 triliun. Adapun yang ingin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah target yang sudah ditetapkan, tadi ini juga sudah ada di layar rupanya, pada tahun 2025 ini adalah 1.906 triliun rupiah, dan ini akan meningkat secara berkala sampai dengan tahun 2029. Jadi ini adalah tugas yang tidak mudah, yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian, seluruh badan, dan juga sampai dengan provinsi, kabupaten, kota dalam mewujudkan
target yang sudah dicanangkan oleh Kementerian, oleh Bappenas. Angka ini sebenarnya datang dari Bappenas. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, alhamdulillah kita sudah mencapai kurang lebih 76%, 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih 1.261,43 triliun, yang dimana kontribusi Jawa dan luar Jawanya slightly di dalam Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34%. Jadi kontribusinya alhamdulillah ini hampir sama 50-50%, dan yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerjanya yang mencapai 1.873.214, karena PR kita yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan juga berkesinambungan. Dalam kesempatan ini, dalam rangka memperkuat iklim investasi, tentunya ini adalah tugas utama kita yang sudah dimulai, alhamdulillah waktu itu dengan saya masih ingat arahan dari Bapak Menko, melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah sudah berhasil mendorong peningkatan investasi melalui penyederhanaan dan juga percepatan proses perizinan berusaha bagi para investor. Peringkat daya saing dunia atau IMD World Competitiveness Ranking atau WCR tahun 2024 mencatat peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 dunia dari posisi 34 pada tahun 2023. Namun tentunya masih terdapat banyak ruang perbaikan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Di antaranya adalah pembenahan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam proses penerbitan persyaratan dan perizinan usaha, khususnya dalam proses penerbitan KKPR dan juga terutama ini persetujuan lingkungan. Dan juga kepastian, ini paling penting, kepastian jangka waktu penentuan perizinan berusaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM bersama kementerian lembaga terus melakukan revisi dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu penyempurnaan dari diantaranya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk lebih memberikan kepastian hukum melalui penegasan distribusi kewenangan dan penerapan prinsip fiktif positif berdasarkan SLA atau Service Level Agreement. Jadi ini juga dibutuhkan kerjasama yang penuh antar kementerian dan juga lembaga yang menyangkut 18 kementerian dan lembaga yang merupakan mitra kami, sehingga mereka, harapan kami untuk selalu bisa comply atau mematuhi Service Agreement yang sudah ada. Karena dalam kenyataannya selama ini kita sudah sepakat dalam jangka waktu tertentu, tapi dalam kenyataannya itu sangat-sangat melewati, jadi memberikan ketidakpastian kepada dunia usaha. Jadi oleh sebab itu ini yang akan kita lakukan, dan harapannya ini akan memberikan kepastian dan juga keterbukaan kepada para dunia usaha dalam maupun luar negeri. Berikutnya adalah selain itu, dalam rangka penguatan iklim investasi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan middle income trap untuk mencapai visi Indonesia Emas, Bapak Presiden juga melalui Kabinet Merah Putih telah melakukan penguatan kelembagaan Kementerian Investasi dan BKPM dengan memberikan amanat dan tanggung jawab koordinasi bidang hilirisasi kepada kami melalui Perpres 184 tahun 2024 dengan perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi merangkap BKPM. Di hilirisasi tentunya kita sudah melakukan pemetaan awal, yaitu tadi sudah disampaikan seperti singgung sedikit bahwa ada 28 komoditas strategis dari 8 sektor utama. Ini adalah yang kami sudah lakukan, meliputi mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Jadi ini sangat-sangat luas. Oleh sebab itu, alhamdulillah terima kasih Pak Trenggono juga hadir, karena peran beliau ini juga sangat-sangat penting dalam hal hilirisasi, dan insya Allah Pak Bahlil juga on the way akan hadir, karena tentunya kalau selama ini mungkin lebih baik di mineral, tapi kita akan melakukan juga hilirisasi baik di bidang perkebunan, pertanian, dan juga kelautan. Dan kita lihat adalah total investasi dibutuhkan juga sangat besar. Hingga 2040 angkanya sudah ada adalah 618 miliar dolar,
dengan akan kontribusi pada peningkatan PDB sebesar 235,9 miliar US dollar, dan yang ini kembali lagi yang paling penting adalah penciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih mencapai 3 juta lebih lapangan tenaga kerja baru. Selain itu, ekspor juga diproyeksikan mencapai 857,9 miliar US dollar. Dan tentunya dari 28 komoditas ini, kalau kita perhatikan, kita akan terus melanjutkan tentunya di hilirisasi di bidang nikel. Nikel adalah salah satu bidang yang kami lihat sangat-sangat berpotensi, dan hilirisasi tahap pertama ini akan kami terus lakukan supaya nilai tambah dan industrialisasinya bisa tercapai. Selain itu tentunya di bidang bauksit, di bidang rumput laut atau seaweed, karena rumput laut kita juga penghasil nomor 2 terbesar di dunia, tetapi kalau tropical seaweed kita penghasil nomor 1 terbesar di dunia. Jadi memang kalau saya sampaikan, Indonesia ini sangat-sangat disayang oleh Allah SWT. Kita diberikan begitu banyak karunia, kita diberikan begitu banyak berkah, sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan, dan tentunya kita harus jalankan ini secara terbuka, proper, dengan governance yang selalu ada. Kelapa sawit juga tentunya akan kita lanjutkan, potensi di kelapa, ada potensi di rajungan, di ikan nila, dan yang lain-lain. Ini adalah dari 28 ini tentunya kami sudah memetakan tidak hanya dari segi 28 komoditas, tetapi juga dari reservasinya, dari segi di mana mereka itu berada, provinsinya, kotanya, kami juga sudah petakan, termasuk teknologinya, dan para investor-investor yang sudah berinvestasi di bidang ini di mancanegara, itu juga sudah kami petakan ke depannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, yang ingin kami sampaikan juga, walaupun tantangan masih banyak, tapi kami meyakini bahwa ini bisa kita lakukan apabila kita selalu bersinergi dan berkolaborasi bersama. Kami juga mengusulkan beberapa kebijakan strategis yang tepat sasaran untuk menghadapi tantangan untuk bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Tentunya adalah dengan penguatan promosi dan kerjasama investasi dengan investor pemain global, tadi kami sudah sampaikan, dan juga bagaimana kita bisa melakukan pembelian lisensi teknologi ini, karena kadang-kadang kalau kita hanya meminta kepada investor asing agak susah gitu. Kadang-kadang kita harus melakukan pembelian lisensi dalam rangka kita berkolaborasi dengan pemerintah atau BRIN, perguruan tinggi dan swasta di Indonesia. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah mengenai investasi berkelanjutan. Kita mempunyai potensi yang sangat besar dalam energi baru terbarukan ini. Angkanya potensinya kurang lebih mencapai 3.687 gigawatt, yang terdiri dari tenaga solar, surya, bioenergi, angin, tidal, dan juga geothermal. Dan terutama geothermal ini adalah salah satu potensi yang sangat besar, yang kita juga mempunyai reserve salah satu yang terbesar di dunia. Ini juga kita akan dorong tentunya bekerjasama dengan kementerian terkait. Dan Indonesia pun kita sudah mempunyai komitmen untuk mencapai pada tahun 2060 untuk mencapai net zero emission. Oleh sebab itu ini harus kita lakukan dari sekarang, dan langkah-langkahnya tentunya yang salah satu yang banyak diminati oleh para investor. Kebetulan saya juga baru mendampingi Bapak Presiden dalam beberapa kunjungannya, baik di China, di US, di UK maupun Abu Dhabi. Salah satu investasi yang besar dari BP, dari British Petroleum, adalah kurang lebih 7,1 billion US dollar di bidang penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon atau CCS, CCUS, dan Exxon pun sudah akan berinvestasi juga dengan angka yang signifikan di dalam bidang itu. Oleh sebab itu, tindak lanjut dari semua yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi atau mempercepat potensi yang ada. Kalau tidak, itu hanya menjadi suatu potensi dan tidak akan memberikan asal manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini kami sudah mengusulkan juga dari masukan tadi disampaikan di awal, kami ingin memberikan tanggapan mengenai rekomendasi sidang kelompok tahun 2024 ini, sebagaimana dilaporkan oleh Deputi PPM Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Kami sangat mengapresiasi hasil kesepakatan dan rekomendasi sidang kelompok yang berjalan lancar kemarin. Pada kesempatan ini perkenan saya untuk menanggapi beberapa isu strategis yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu.
Kepala DPM PTSP Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dari seluruh Indonesia. Pertama, terkait kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait untuk melakukan penyelarasan terkait tugas dan fungsi hilirisasi di daerah. Kami juga akan memproses dan mengakselerasi pemrosesan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal, khususnya rekomendasi impasing bagi ASN pusat dan daerah. Kedua, terkait percepatan perkada RDTR dan mekanisme fiktif positif dalam pemrosesan persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini memang telah menjadi fokus kami sejalan dengan program Quick Wins Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Kesepakatan dan rekomendasi yang lain dari hasil sidang kelompok kemarin pun tidak akan luput kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Sebagai penutup, kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga, DPM PTSP, provinsi dan kabupaten kota, administrator KIK, dan Badan Pengusahaan KPBPB, dan dari seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama berupaya mendorong terlaksananya akselerasi, hilirisasi, dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Akhir kata, izinkan saya bersama-sama dengan para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir untuk secara resmi membuka kegiatan Rakornas Investasi 2024. Semoga apa yang kita lakukan sini bisa memberikan asas manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan topik investasi hilirisasi berkelanjutan untuk kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kita sambut Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita dapat hadir dalam rapat koordinasi nasional investasi dengan tema akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kita ketahui bahwa situasi global tidak baik-baik saja. Kita lihat perubahan global terus terjadi, baik itu dari situasi perang belum selesai di Timur Tengah, kemudian kemarin Syria juga bergejolak, Korea saja juga ada krisis politik dalam negeri, sehingga di dalam situasi seperti ini yang masih aman adalah kawasan Indo-Pasifik ataupun ASEAN. Dan Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Kita lihat suku bunga masih tinggi, bandingkan kita punya inflasi 1,55, suku bunga masih 7,2, spreadnya terlalu tinggi, itu akibat dari kebijakan Amerika yang masih mematok bunga tinggi, sehingga kita khawatir ada capital flight ke sana. Tetapi tentu dengan suku bunga yang tinggi ini, upaya kita untuk menekan inflasi ini menjadi margin bagi intermediary perbankan. Nah, ini yang harus kita jaga ke depan. Pemerintah sedang memperhatikan juga apakah untuk investasi tertentu kita bisa berikan suku bunga yang menarik, terutama di sektor padat karya. Kalau kita lihat, kita masih mampu tumbuh di atas 5%. Nah, kita juga ketahui Bapak Presiden mematok angka tinggi, yaitu pertumbuhan 8% yang diminta kita bisa capai di tahun 2007 atau 2008. Untuk itu kalau kita lihat sejarah, kita pernah mencapai angka tertinggi di tahun 95 yaitu 8,2%. Nah, tentunya kebijakannya adalah ya konsumsi, investasi dan ekspor. Jadi rumus konsumsi, investasi dan ekspor ini sepertinya berulang.
Kalau yang lalu mengandalkan CPO, tekstil, dan migas, kalau sekarang tentu kita menambah dengan hilirisasi, ekonomi digital, yang kita juga harus bentuk adalah semikonduktor. Nah, dari segi hilirisasi, itu perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, sektor manufaktur. Karena sektor manufaktur kontribusinya hampir 20% dari GDP kita, sehingga pendalaman struktur akan mendorong nilai tambah. Nah, di sini juga kami tegaskan untuk orientasi ekspor, apalagi juga di kawasan ekonomi khusus, itu dibebaskan. Jadi ini beberapa hal yang menjadi catatan dan selalu dipertanyakan oleh para investor. Nah, Indonesia tentu ke depan membutuhkan investasi yang besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Investasi, target tahun ini 1.900 triliun dan tahun depan 2.200 triliun. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi tadi kalau saya lihat sudah berfoto bersama dengan Menteri Investasi, jadi saya yakin kalau sudah berfoto bersama, gambarnya ada, maka target 2.200 itu bisa dicapai. Kemudian juga kami melihat Bapak Presiden mengarahkan agar KEK terus ditumbuh kembangkan, kita bisa melihat beberapa KEK yang masih butuh perbaikan. Satu di Arun Lok Semawe, padahal potensinya besar. Sisi US di situ investasinya salah satu yang terbesar. Kemudian sudah ada klaster industri pupuk Iskandar Muda, dan ini menjadi salah satu yang menjadi penggerak ekonomi di Aceh. Kemudian juga industri semikonduktor. Semikonduktor ini yang bersaing bukan hanya Indonesia, tetapi Amerika juga melihat bahwa semikonduktor ini adalah industri masa depan. Industri semikonduktor menjadi wake up call bagi Amerika dan Eropa. Pada saat China menjadi the global manufacturing, mereka tidak terganggu, tetapi begitu China sudah menjadi 99% supply dari chips, dan dengan COVID kemarin ini menjadi disruption. Nah, oleh karena itu sekarang Amerika sendiri co-invest untuk industri semikonduktor. Jadi bukan hanya mereka menyiapkan iklim investasi sebagai co-investor. Jepang juga menjadi co-investor. Nah, kita berharap memberikan fasilitas seperti di Batang dan yang lain, tetapi yang harus dibangun adalah ekosistemnya. Nah, tentunya ini juga semikonduktor menjadi penting karena ke depan dengan era digitalisasi tidak ada satu equipment pun, tidak ada satu peralatan yang tanpa semikonduktor. Baik itu di appliances sampai dengan otomotif bahkan motor. Nah, oleh karena itu Indonesia saat sekarang hanya bergerak di sektor perakitan, pengujian, dan pengemasan. Nah, ini yang tentu kita harus dukung dengan kesiapan SDM. Nah, SDM itu kemarin di Amerika, Purdue University dan Arizona State University, ini kampungnya Pak Menteri Investasi ini, Washington, ini udah siap untuk membangun ekosistem semikonduktor. Nah, memang semikonduktor karena isinya adalah chip design, maka SDM dahulu. Nah, di Indonesia ada beberapa startup di Bandung, tetapi ini masih skalanya masih tidak besar dan mereka sudah menjadi bagian dari NVIDIA. Nah, yang berikut di transisi energi, jadi Kementerian Investasi juga saya minta bersama ESDM untuk mendorong transisi hijau. Bapak Presiden kemarin sudah janji baik itu di G20 maupun dalam pertemuan di APEC bahwa akselerasi untuk green energy itu dalam 15 tahun ke depan. Dan itu single sukses faktor hanya di direksi PLN. Jadi saya minta Pak Menteri untuk berbicara dekat dengan
manajemen PLN, karena beberapa program sudah on the pipeline hampir 1 tahun, contohnya PLTP sampah Legok Nangka di Jawa Barat, dan yang lain. Dan ini Bapak Presiden minta renewable energy minimal juga menyelesaikan persoalan sampah kota. Nah, selanjutnya saya sampaikan bahwa kerjasama internasional kita yang kita sedang persiapkan, ini aksesi OECD sudah berjalan, dan kemarin pada saat pertemuan dengan Sekjen Korman, Bapak Presiden menargetkan bahwa kita punya initial memorandum itu bisa selesai di first quarter 2025. Sekarang draftnya sudah bersirkulasi, dan ini tentunya salah satu yang menjadi tujuan dari keanggotaan OECD adalah dukungan 38 negara dengan kerjasama yang sudah baik, diharapkan investasi dan pasar terbuka. Ini negara hampir 1,4 miliar dengan 59 triliun US dollar GDP-nya. Kemudian juga Indonesia memulai proses yang CPTPP, itu sekarang sudah 12 negara, Inggris Desember masuk, kemarin pada waktu pertemuan juga di Inggris, CPTPP ini akan membuka pasar Inggris, pasar Meksiko, jadi Amerika Latin akan terbuka. Sekarang ekspor kita otomotif kena trade in quota, jadi boleh ekspor tetapi jumlahnya tertentu, dibatasi. Nah, dengan ini diharapkan bisa terbuka. Demikian pula di Indo-Pacific Economic Framework, itu IPEF 31 triliun, ini populasinya 4,8 miliar, ini besar karena ada India di dalam. Nah, kalau RCEP itu tidak ada India tapi dengan China. Jadi inilah kerjasama internasional yang kita lakukan. Dan yang terakhir kita melakukan aksesi untuk BRICS, di mana dengan BRICS kita diharapkan semua blok yang ada di sektor ekonomi kita akan terus bekerja sama. Kalau ini semua sudah selesai, maka Indonesia diharapkan sudah mempunyai standar dan juga iklim investasi yang setara dengan negara-negara maju yang lain. Sehingga investasi diharapkan bisa masuk secara besar ke Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya kembali menyatakan bahwa target pertumbuhan 8% itu bisa dicapai. Sekarang investasi kita 30% dari GDP, tetapi dengan ICOR sekitar 6, maka pertumbuhan kita memang 5%. Tetapi kalau kita bisa tekan ICOR seperti di era sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32%, dengan ICOR 4, pertumbuhannya 8%. Jadi itu yang paling sederhana, bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari investasi yang dilakukan. Nah, inilah yang menjadi PR bagi juga Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang sudah dibuat, pelabuhan, kawasan industri, semuanya dihubungkan dengan investasi infrastruktur yang sudah ada. Sehingga dengan demikian investasi per dolarnya bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Demikian saya tutup dengan pantun, makan ikan goreng dengan nasi, buahnya mangga dan pepaya. Mari kita terus dorong investasi untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.